Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Petra. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Ragam Sistem Informasi. Dalam ragam sistem informasi ini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, menurut level organisasi. Pada poin yang pertama yaitu ada sistem informasi departemen. Nah, sistem informasi departemen ini adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Kemudian yang kedua ada sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Kemudian ada sistem antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Kemudian ada sistem informasi area fungsional. Pada sistem informasi area fungsional terdapat 4 poin. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, dan sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Kita memasuki poin yang pertama, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yaitu kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi, atau sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Kemudian yang kedua ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan departemen atau bagian keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan, misalnya berupa ringkasan arus kas dan informasi pembayaran. Kemudian ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang keempat ada sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia biasa disebut HRIS, atau istilah lain yang sering dipakai yaitu HRMIS atau Human Resource Management System. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak, dan tunjangan-tunjangan hingga kinerja pegawai. Kemudian ada lagi yang namanya sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pemakai. Di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, model SPT atau model sistem pemrosesan transaksi, karakteristik sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, dan sistem otomasi perkantoran. Kita masuki poin yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama ada sistem informasi yang pertama kali diimplementasikan. Kedua, fokus utama pada data transaksi. Yang ketiga, sesuai dengan namanya, sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi serta kadangkala mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi. Yang keempat, contoh yang mengendalikan keputusan adalah sistem pemrosesan transaksi yang sekaligus dapat memvalidasi keabsahan kartu kredit atau mencari rute pesawat terbang yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada model sistem pemrosesan transaksi. Bisa kita lihat sama-sama, di sini terdapat sebuah gambar yaitu dari pemasukan data, pemrosesan transaksi, laporan dokumen, dan keluaran yang lain. Di pemrosesan transaksi itu terdapat basis data, kemudian ada seseorang yang mengupload atau memberikan jawaban terhadap proses transaksi tersebut. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu karakteristik sistem pemrosesan transaksi atau SPT. Yang pertama, umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu.
memasukkan dan keluaran terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil, data diformat dalam suatu standar. Yang ketiga, level kerincian yang tinggi mudah terlihat, terutama pada masukan tetapi seringkali juga ada pada keluaran. Yang keempat, komputasi tidak rumit, menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Kemudian yang kelima, memerlukan kehandalan yang tinggi. Yang keempat, yang keenam, pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Nah, kemudian yang keempat ada sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, SIM atau Sistem Informasi Manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Umumnya, SIM mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi. Kemudian yang terakhir ada sistem otomasi perkantoran. Sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Yang kedua, sistem ini menyediakan aneka ragam perangkat untuk pemrosesan informasi, seperti pengolah lembar kerja, pengolah kata, pengolah grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis data personal, surat elektronis, dan email dan surat bersuara, dan bahkan telekonferensi. Kemudian yang ketiga, pengguna sistem ini pada prinsipnya adalah semua personil dalam organisasi, baik staf maupun yang masuk kategori level manajemen. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.